Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Tania Zahra, nomor induk mahasiswa saya 1238030189. Saya semester 2 kelas E dari Sosiologi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan administrasi publik. Ada apa aja sih pendekatan-pendekatan administrasi publik ini? Di sini saya ingin menjelaskan ada beberapa pembahasan yang menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan administrasi publik. Yang pertama ada menurut Robert H. Simons and Eugene Pedofrin pada tahun 1977. Pendekatan dalam administrasi publik terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pendekatan hukum, yang kedua ada pendekatan sejarah, yang ketiga ada pendekatan bagan organisasi, dan yang keempat ada pendekatan perbandingan. Lalu di sini ada menurut Prestus pendekatan dalam administrasi publik terbagi menjadi 4. Yang pertama pendekatan institusional, yang kedua ada pendekatan struktural, yang ketiga ada pendekatan perilaku, yang keempat ada pendekatan pasca perilaku. Lalu di sini ada pendapat dari Thomas J. Davy, berbagi pendekatan yang dipergunakan dalam administrasi publik tidak secara otomatis, menunjukkannya adanya pembagian waktu secara kronologis. Nah, kata Thomas terdapat menjadi 4, yaitu pendekatan manajerial, yang kedua ada pendekatan psikologis, yang ketiga ada pendekatan politis, yang keempat ada pendekatan sosiologis. Lalu di sini ada menurut C.L. Sharma dalam Sukidin dan Damai Darmadi tahun 2011 ada 6 pendekatan administrasi negara, yaitu ada mazhab proses administrasi, yang kedua ada mazhab empiris, yang ketiga mazhab perilaku manusia, yang keempat mazhab sistem sosial, yang kelima mazhab matematik, yang keenam mazhab teori keputusan. Lanjut sekarang masuk ke pembahasan. Nah, menurut Robert H. Simons and Eugene Pedofrin tahun 1977, pendekatan dalam administrasi publik terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama tadi kan ada pendekatan hukum. Nah, pendekatan hukum ini menekankan paham legalistik atau hukum dari suatu proses administrasi publik. Nah, pendekatan ini mendasarkan diri pada asumsi bahwa kewenangan yang legal adalah kewenangan yang efektif. Dalam memahami proses administrasi publik, pendekatan hukum tidak sekadar memusatkan perhatian pada cabang eksekutif, melainkan juga pada kedua cabang lainnya, yaitu legislatif dan juga yudikatif. Pendekatan hukum cenderung memandang sempit terhadap proses administrasi publik. Pedoman hukum seringkali melemahkan kegiatan administrasi publik. Lalu yang kedua ada pendekatan sejarah. Nah, pendekatan sejarah ini berusaha memahami perkembangan sistem administrasi publik dalam konteks masa tertentu. Nah, pendekatan ini mendasarkan pada asumsi bahwa kejadian masa lalu dan sekarang akan selalu saling berkaitan dalam berbagai cara dan pola yang banyak. Administrasi yang terbentuk melalui sejarah akan membentuk administrasi pada masa yang akan datang dan selanjutnya, serta akan menjadi sejarah lagi. Lalu yang ketiga ada pendekatan bahan organisasi. Nah, pendekatan bahan organisasi ini mendasarkan diri pada keyakinan bahwa karakteristik dan hubungan-hubungan pokok dalam struktur administrasi dapat digambarkan. Nah, pendekatan ini memandang bahwa kewenangan pada hakikatnya bersifat legal. Artinya, kewenangan dalam semua jenjang dan hubungan satu sama lain mempunyai sanksi hukum dan memiliki nilai keabsahan. Lalu yang keempat, pendekatan perbandingan. Nah, pendekatan ini pendekatan mendasarkan diri pada asumsi adanya prinsip administrasi yang bersifat universal. Ada 2 tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Yang pertama, ada berorientasi pada kepentingan teoritik atau pengembangan ilmu. Yang kedua, ada berorientasi pada kepentingan praktis pembangunan. Nah, pendekatan ini perbandingan ini memandang lingkungan keseluruhan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam membentuk proses dan nilai administrasi publik. Lalu ada menurut Prestus pendekatan dalam administrasi publik. Yang pertama ada pendekatan institusional. Nah, ini merupakan pendekatan yang menekankan pada kelembagaan dan organisasi kepemerintahan. Jantung utama pendekatan ini terletak pada studi mengenai struktur, fungsi, hukum, dan juga regulasi dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, lalu yang kedua ada pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural ini merupakan istilah yang diadaptasi dari ilmu sosiologi dan antropologi yang
menginterpretasikan sosial kemasyarakatan sebagai sebuah struktur yang bagian yang saling berhubungan. Pendekatan ini menjelaskan mengenai mekanisme untuk memahami proses-proses sosial dan struktur di dalamnya. Lalu yang ketiga ada pendekatan perilaku. Nah, pendekatan ini menekankan bahwanya aktivitas administrasi tidak dapat terlepas dari studi mengenai behaviorisme yang meneliti perilaku individu dan kesadaran perilaku kolektif manusia serta dampak dari ruang lingkup administrasi publik. Lalu yang keempat ada pendekatan pasca perilaku. Nah, pendekatan ini akan muncul untuk menentang pendekatan perilaku yang cacat. Dalam penerapannya, walau lebih condong ke political science, pendekatan ini berkaitan erat dengan ilmu administrasi publik atau negara, utamanya dalam penerapan nilai-nilai administrasi yang dianut. Lalu ada menurut Thomas J. Davy. Nah, yang pertama ini kan ada pendekatan manajerial atau menekankan suatu metode saintifik dalam pembangunan atau pengembangan pengetahuan. Dalam prakteknya, pembahasan administrasi publik sebagai suatu ilmu pengetahuan telah memajukan suatu upaya pengembangan generalisasi tentang perilaku administrasi publik. Lalu yang kedua, ada pendekatan psikologis. Nah, pendekatan yang menggunakan acara pandang ilmu psikologi yaitu pendekatan yang melihat kajian pada jiwa manusia. Pendekatan psikologis dalam kajian agama merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi-pribadi yang beragama. Lalu yang ketiga ada pendekatan politis yang menyatakan bahwa penetapan doktrin organisasi dengan penekanan pada mekanika struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis dan strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik, posisi, dan juga kekuasaan. Lalu yang keempat ada pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Nah, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Lalu yang terakhir, ada menurut C.L. Sharma dalam Sukidin dan Damai Darmadi pada tahun 2011. Yang pertama, ada mazhab proses administrasi publik. Nah, mazhab ini kadang-kadang dicernaskan sebagai pendekatan operasional karena secara esensial keberadaannya berusaha untuk menganalisis segudang aktivitas administrator dalam kerangka mengidentifikasi fungsi-fungsi deduktif, menemukan prinsip-prinsip dasar akan fungsi-fungsi tersebut. Lalu yang kedua ada mazhab empiris. Nah, dari maksud mazhab ini dikenal sebagai pendekatan pengalaman yang bertumpu pada studi kasus dan perbandingan, sehingga mazhab ini berfokus pada berbagai pengalaman praktek administrasi sehingga dapat menjelaskan fenomena administrasi. Lalu yang ketiga ada mazhab perilaku manusia. Nah, pergerak utama aktivitas yang diorganisasikan dengan memahami perilaku manusia melalui behavioral science khususnya psikologi. Nah, mazhab ini usaha individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi dapat dicapai jika prinsip-prinsip psikologi ini diterapkan. Lalu yang keempat ada mazhab sistem sosial. Nah, dimaksud dari mazhab ini yaitu sistem dari jaringan hubungan kultural di mana manusia dan lingkungannya dipengaruhi oleh batas-batas biologis, fisik, dan juga sosial yang dapat diatasi dengan kerjasama. Nah, mazhab ini telah memberikan sumbangan untuk menciptakan efektivitas administrasi karena berusaha mengidentifikasi berbagai kelompok. Lalu yang kelima ada mazhab matematik. Nah, yang dimaksud dengan mazhab ini, proses logis yang digunakan untuk meramalkan hasil dengan penerapan proses dan model-model matematik. Kontribusi penting dari mazhab ini adalah bidang administrasi industri dengan penerapan operation dan linear programming. Lalu yang terakhir ada mazhab teori keputusan. Nah, mazhab ini beranggapan bahwa pembuatan keputusan sebagai fungsi nyata administrasi. Teori keputusan semata-mata hendak melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif dalam memilih tindakan dan aktivitas organisasi. Nah, mungkin sekian dari pembahasan materi tentang pendekatan administrasi publik. Sekian dari saya, Intan Tania Zahra, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.